sangat bersyukur untuk hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Supaya bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Untuk kasih-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan. Kau yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di hadapan-Mu Tuhan. Karena Kau yang layak disembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dan bersyukur Tuhan, Kau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku
menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kau yang bikin hati kami Tuhan, pikiran kami, agar kami juga bisa fokus hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Mari kita sama-sama bangkit berdiri karena kita mau bersuka cita karena kasih-Nya yang begitu besar. Saudara percaya bahwa hidup kita telah dipulihkan oleh kasih Tuhan, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya, amin. Kita mati baik semua, kita bangkit untuk semua, kita setiap dosa kita. Mari kita bersyukur, bersuka cita karena kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan baik, dan percaya bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada di sini. Karena Dia akan tinggal di sini.
Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak perlu khawatir Tuhan. Karena janji-Mu, kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu kami boleh disembuhkan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Baik, Tuhan, percaya kami dalam tangan-Mu Tuhan, Kau yang pegang setiap hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih untuk kami berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Untuk memberitahu kepada saya dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kembali kami diberi kesempatan untuk hadir, untuk duduk diam di bait-Mu yang suci Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Sebentar kami mau memikirkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang lemah ini, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, agar bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan.
dan memberkati kami semua. Urapi juga semua jemaat-Mu Tuhan, agar firman yang ditabur bisa menjadi rema, Amin. bisa direnungkan, dan bahkan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kami. Amin. Dan kami bisa berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang. Terima kasih hamba-hamba Tuhan. Terima kasih seluruh jemaat di GBS Gebis Kalpari ini. Waktu dan tempatnya kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kemarin Bapak Pembina kami bilang katanya kalau nggak kenal nggak sayang katanya. Jadi saya mau kenalan dulu. Nama saya Yusuf Ong. Puji Tuhan kami datang dengan tim dari Jakarta. Kami adalah komunitas pria di gereja kami. Kami ada 12 orang. Tuhan kirim ke sini. Kemarin Bapak Pembina kami Pak Iwan Rema melayani di GBI Kejagalan. Terus nanti setelah ini Bapak Pembina kami yang kedua Bapak Yusuf Gunawan juga akan melayani di GBI Kejagalan. Gitu aja ya perkenalannya. Oke. Jadi saudara-saudara, kalau kita aktif di dunia medsos ya, akhir-akhir ini ada sesuatu yang viral ya. Itu ada satu statement yang jadi polemik. Kalau Tuhan itu cuma satu katanya, surga itu cuma satu, jadi ya semua agama sama aja gitu katanya. Semua agama sama aja katanya. Tapi pertanyaannya, apa iya semua agama itu sama? Gitu ya. Apa iya semua agama itu sama? Karena menurut Alkitab yang saya pelajari, paling tidak ada 4 perbedaan antara kekristenan yang kita hidupi ini dengan agama-agama yang ada. Ya, paling tidak ada 4 perbedaan yang fundamental, ada 4 perbedaan yang mendasar. Yang pertama, kalau agama itu manusia yang mencari Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu dikonsepkan oleh manusia. Oh, Tuhan itu bentuknya seperti ini, rupanya seperti ini, dia harus seperti itu, cara menyembahnya harus begini dan begitu. Jadi kalau agama itu manusia cari Tuhan dan sudah bisa dikonsepkan. Tapi kalau kekristenan yang kita hidupi beda loh. Kalau kekristenan yang kita hidupi itu Tuhan yang cari manusia. Ya. Jadi Tuhan yang cari kita. Ya. Tuhan datang ke kita apa adanya. Jadi perbedaan pertama itu ya. Jadi kalau agama itu manusia cari Tuhan. Tapi kalau kekristenan yang kita hidupin itu Tuhan yang cari kita. Tuh. Yang kedua, kalau agama itu suatu ajaran bertingkah laku baik, ya, suatu ajaran bertingkah laku baik supaya mudah-mudahan bisa selamat. Itu agama ya. Tapi kalau kekristenan yang kita hidupi beda loh. Kalau kekristenan itu adalah suatu gaya hidup, bagaimana kita itu meneladani satu figur, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kalau agama itu tujuan utamanya itu ya supaya saya mudah-mudahan masuk surga gitu. Gimana caranya? Pakai hukum. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. You harus begini, you harus begitu. Lakukan ini, lakukan itu. Tapi kalau kekristenan yang kita hidupi beda. Kekristenan yang kita hidupi adalah suatu gaya hidup bagaimana kita meneladani Kristus. Bagaimana ada nggak Kristus dalam hidup saya? Orang lihat Kristus nggak dalam hidup saya? Surga dan neraka itu cuma konsekuensi logis. Tapi tujuan utamanya adalah karena saya mengasihi Tuhan. Tok, itu aja. Itu kekristenan yang kita hidupi. Ya. Yang ketiga, kalau agama itu kita ngerti dulu baru percaya. Kalau agama kita ngerti dulu, logis ya. Saya harus ngerti dong apa nih ajarannya. Baru saya mau percaya. Tapi kalau kekristenan yang kita hidupi beda. Kalau kekristenan itu kita percaya dulu baru belajar ngerti. Ingat ya ketika Rasul Paulus dulu kan namanya masih Saulus ya. Saulus itu tiba-tiba di tengah jalan ditangkap sama Tuhan Yesus. Dia mau menganiaya orang-orang percaya. Tuhan Yesus bilang gini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus nggak ngerti tuh, tapi dia mau percaya dulu. Setelah dia percaya, baru dia belajar ngerti. Dia belajar semua tentang apa itu kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Jadi beda ya. Kalau agama itu saya ngerti dulu, baru mau percaya. Tapi kalau Kristen enggak, saya percaya dulu, baru saya belajar mengerti. Ya. Yang keempat,
perbedaan yang paling fundamental adalah kalau agama itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, adil ya. Tapi kalau Kristen beda. Yesus bilang begini, kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan kamu. Berkati orang yang menganiaya kamu. Itu kekristenan, beda. Jadi itu kan nggak logis ya. Kok kalau saya ditampar pipi kiri saya dikasih pipi kanan? Harusnya kan kalau ditampar enaknya balas tondok gitu ya. Tapi enggak loh. Yesus bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri kamu, kasih pipi kanan kamu. Berkatin orang yang mengutuki kamu. Kasihi musuh kamu. Itu kekristenan yang kita hidupi. Jadi sama nggak agama dengan kekristenan dengan agama-agama yang lain? Kalau menurut saya nggak, beda. Kita istimewa. Kenapa? Kita nurut. Kok kita mau ya orang disuruh memberkati orang yang mengutuki saya? Kita mau nurut. Itu mujizat. Itu suatu keajaiban. Ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Jadi temanya adalah, maukah engkau sembuh? Sembuh dari apa? Sembuh dari dosa. Ya. Nah, kita buka pembacaan Alkitab kita Roma 7 ayat 13 sampai 25. Roma 7 ayat 13 sampai 25. Supaya bagus, supaya enak, kita baca bergantian ya. Nanti saya baca ayat-ayat yang bernomor ganjil, nanti saudara-saudara membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, kita baca, kita mulai ya. Roma 7 ayat 13 sampai 25. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam hatiku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari hukum maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini adalah curahan hati Rasul Paulus. Bagaimana dosa itu begitu mencengkram setiap aspek kehidupan manusia. Ya, jadi bisa dibilang dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, itu dosa itu mencengkram kehidupan manusia. Apa sih dosa itu? Dosa adalah pemberontakan secara aktif terhadap Tuhan Allah pencipta yang menyebabkan manusia tidak taat, melanggar hukum Tuhan, dan menyimpang atau meleset dari tujuan Tuhan yang menciptakannya. Jadi dosa adalah suatu pelanggaran, ya, pelanggaran secara aktif terhadap hukum Tuhan, meleset dari tujuannya. Jadi manusia itu meleset dari tujuannya, harusnya ke sini meleset. Itu adalah dosa. Nah, ini dasar pembahasan kita. Ini fakta di dalam diri manusia ya. Yang sebelah sini ini manusia yang berwarna hitam. Nah, di sebelah sini ada Allah. Manusia itu sifatnya berdosa. Ya, Roma 3 ayat 23.
Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sedangkan Allah itu kudus. Jadi nggak mungkin atau mustahil manusia yang berdosa ini bisa sampai kepada Allah. Karena ada dosa yang memisahkan. Ya, karena ada dosa yang memisahkan. Jadi ini faktanya. Ini faktanya. Sejak Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Ya, tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa, termasuk saya dan kita semua. Itu fakta. Nah, sekarang kita mau bahas jenis-jenis dosa. Ya, jenis-jenis dosa. Karena dosa ini ada selalu di dalam lingkungan kita. Tadi saya bilang mencengkram setiap aspek kehidupan kita. Sampai-sampai Paulus bilang, aku ini manusia celaka. Yang pertama, jenis dosa yang pertama adalah dosa warisan atau dosa turunan. Kenapa disebut dosa warisan atau dosa turunan? Karena kita semua manusia adalah anak cucu dari Adam dan Hawa. Manusia pertama itu Adam dan Hawa, mereka langsung berbuat dosa. Ya, mereka jatuh ke dalam dosa. Maka semua keturunannya itu mendapatkan dosa warisan. Ya, dosa warisan. Jadi setiap manusia yang lahir ke dunia ini sudah membawa dosa warisan. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini sudah punya potensi untuk berbuat dosa, dan itu hanya tinggal menunggu waktu, dan itu pasti akan terrealisasi. Ya, itu yang disebut dengan dosa warisan. Ya, karena kita adalah keturunan Adam, keturunan orang berdosa, maka kita adalah juga status kita ketika manusia lahir ke dunia, dia membawa dosa warisan itu. Yang kedua, dosa pribadi. Ya, perbuatan, pikiran, dan dalam hati sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, dosa perbuatan. Jadi jelas ya, apa yang kita perbuat, misalkan kita berbohong, kita melanggar hukum Tuhan, kita berjudi, kita dan sebagainya, yang kita lakukan secara aktif dengan tubuh kita, itu adalah dosa. Dosa perbuatan yang kita lakukan, yang kita perbuat. Ya, tapi ternyata nggak cuma dalam perbuatan aja kita bisa berbuat dosa, yaitu di dalam pikiran pun kita bisa berdosa. Yesus bilang begini, kalau kamu melihat wanita dan menginginkannya, kamu sudah berdosa di dalam hati. Kamu sudah mendengar firman, jangan membunuh, kata Yesus. Tapi barang siapa marah, dia sudah berdosa. Jadi baru di dalam pikiran aja, saya marah nih sama teman saya, Bro Sandi, dan lalu saya merancangkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang dulu, itu saya sudah berbuat dosa. Walaupun saya belum melakukannya, baru terlintas di pikiran saya untuk melakukan sesuatu yang jahat kepada teman saya, kepada siapapun, saya sudah berbuat dosa. Standarnya tinggi ya. Di dalam pikiran belum terrealisasi, di dalam hati baru saya marah nih sama orang ini. Kenapa saya diperlakukan tidak adil? Awas, saya baru bilang begitu. Saya sudah berbuat dosa. Jadi nggak harus dosa itu langsung diperbuat, tapi baru ada niat, baru di pikiran, baru di dalam hati, saya sudah berbuat dosa. Dan dosa itu bisa menurunkan dan menaikkan level manusia. Dalam tanda kutip ya, bisa menurunkan dan menaikkan level manusia. Kita pernah dengar ada istilah begini, orang yang berbuat dosa itu dia lebih jahat atau lebih buruk dari hewan. Karena hewan aja nggak pernah melakukan itu kepada anaknya. Hewan aja nggak pernah melakukan seperti itu, tapi dia bisa melakukan itu. Artinya apa? Dosa itu bisa menurunkan level manusia. Saking jahatnya dosa yang diperbuat oleh manusia. Tapi dosa juga bisa menaikkan level manusia. Dalam tanda kutip, maksudnya apa? Oh, orang itu berbuat dosa atau melakukan sesuatu, dia lebih lihai daripada setan katanya. Ada istilah gitu ya. Saking lihainya, saking pinternya, saking hebatnya dia merancangkan sesuatu itu, dia lebih hebat, dia lebih lihai daripada setan. Jadi dosa itu bisa menurunkan level manusia, bisa menaikkan level manusia, tapi secara tanda kutip yang negatif. Ya, itu dosa yang kedua, yaitu dosa pribadi, dosa yang akan kita lakukan, tapi
belum dilakukan, baru di pikiran aja kita sudah bisa berbuat dosa. Ya. Yang ketiga, dosa karena diam. Dosa karena diam. Jangan pikir kalau kita diam aman, kita nggak bisa berbuat dosa. Ternyata enggak. Masih ingat ya kisah orang Samaria yang baik hati? Ada orang jatuh di tepi jalan, dirampok, setengah mati. Tapi ada beberapa orang yang tidak menolongnya. Lewat dari seberang jalan, cari aman. Dia diam. Sudah tahu ada sesuatu hal baik yang harus kita perbuat, tetapi kita diam saja, itu dosa. Yakobus bilang begini, kalau kamu tahu hal yang baik, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu sudah berbuat dosa. Jadi jangan pikir kalau kita diam, kita aman. Karena ketika kita diam pun, kita bisa berbuat dosa. Ada teman kita yang mungkin, kita tahu teman kita itu salah, itu berbuat dosa. Udahlah, diam aja, biarin aja, saya nggak tahu aja. Padahal kita tahu. Atau ada sesuatu yang baik, ada orang perlu pertolongan, tapi kita diam aja. Padahal kita punya potensi untuk menolongnya, membantunya. Itu adalah dosa. Jadi jangan pikir kalau orang yang diam aja aman. Diam pun bisa berbuat dosa. Yang keempat, dosa yang tidak bisa dihindari. Ya, dosa yang tidak bisa dihindari. Apa maksudnya? Enggak semua orang itu lahir dan tumbuh besar di dalam lingkungan keluarga yang ideal. Ya, ada beberapa orang yang lahir dan besar dari keluarga yang broken home. Setiap hari keluarganya mungkin berantakan, penuh pertengkaran dan sebagainya. Apa yang terjadi? Maka di dalam psikologinya, di dalam jiwanya, dia akan terbentuk sesuatu hal yang tidak baik. Kenapa? Karena setiap hari dari sejak dia lahir sampai dia besar, dia cuma ketemu kekerasan, kebohongan dan sebagainya, abuse dan sebagainya di dalam lingkungan keluarganya. Menyebabkan ketika dia dewasa, dia otomatis menjadi orang yang mungkin emosional, orang yang tidak percaya, orang yang manipulatif dan sebagainya. Kenapa? Karena dibentuk dari keluarga yang tidak baik. Nggak semua orang beruntung ya, nggak semua orang beruntung ideal, keluarganya harmonis. Tapi ada beberapa orang yang tidak beruntung. Ada juga beberapa orang yang menjadi korban dari sesuatu yang tidak baik, sehingga psikologinya rusak, kehidupannya rusak, dan ketika dia dewasa, gambar dirinya rusak dan dia menjadi pendosa. Itu dosa yang tidak bisa dihindari. Yang kelima, dosa karena berbuat baik. Bahkan berbuat baik pun orang bisa berbuat dosa. Ini ayatnya, baca sendiri nanti ya, karena waktunya nggak cukup. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Jadi ceritanya Daud dan rombongannya itu menuju Yerusalem, membawa tabut perjanjian. Ya, naik kereta itu tabut perjanjian. Di tengah jalan itu kereta lewat jalan yang berlubang atau yang bergelombang dan sebagainya. Tabut perjanjian itu hampir jatuh. Seorang pemuda namanya si Uza, ya, dia lihat, waduh, ini kalau nggak dipegang atau saya nggak intervensi nanti ini tabut perjanjian jatuh. Masa tabut perjanjian jatuh ke tanah? Dia inisiatif. Tidak ada niatan jahat, tidak ada sesuatu yang buruk. Dia cuma mau supaya itu tabut perjanjian jangan jatuh ke tanah. Buru-buru dia pegang untuk tabut perjanjian. Apa yang terjadi? Si Uza ini seketika juga mati. Jadi ketika seseorang berbuat baik pun dia bisa berbuat dosa. Apa yang baik di sudut pandang manusia belum tentu itu kebenaran dari sudut pandangnya Tuhan. Jadi ada 5 aspek jenis-jenis dosa. Ada dosa warisan, dosa pribadi, dosa karena diam, dosa yang tak bisa dihindari. Bahkan ketika orang berbuat baik, menurut saya baik ini, baik. Tapi ternyata itu adalah dosa. Jadi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, manusia itu dicengkram dengan dosa. Nah, sekarang apa solusinya? Apa solusinya? Tadi kan kita udah tahu jenisnya. Sekarang solusinya apa? Ini macam-macam cara manusia supaya sembuh dari dosa. Ini umum sekali ya. Yang pertama itu
manusia itu coba bertekad dengan komitmen. Saya akan berkomitmen, saya akan bertekad untuk sembuh dari dosa, untuk tidak berbuat dosa lagi. Kita uji, karena segala sesuatu harus teruji. Ya, kita uji. Ketika Adam dan Hawa pertama kali ada di Taman Eden, itu mereka belum kenal yang namanya dosa. Dan dosa itu belum ada di Taman Eden. Tapi mereka punya namanya kehendak bebas. Komitmen nih, kehendak bebas. Ketika mereka ada di Taman Eden, mereka belum kenal namanya dosa, gak ada dosa. Tapi baru satu kali diuji sama setan melalui ular, apa yang terjadi? Kehendak bebasnya si manusia ini langsung pilih berbuat dosa. Padahal mereka belum kenal yang namanya dosa. Jadi dengan kehendak bebas manusia ini mau bisa nggak berbuat dosa. Sedangkan dulu saja ketika belum kenal dosa, manusia berdosa karena kehendak bebasnya. Sekarang mau pakai kehendak bebas saya supaya saya nggak berbuat dosa, itu adalah hal yang mustahil. Yang kedua, berbuat amal dan kebaikan. Ini logis ya, berbuat amal dan kebaikan supaya nggak sembuh dari dosa. Kita uji lagi, ya. Satu kali saya ini hobi main karambol. Ya, satu kali ada Olimpiade karambol ya, Olimpiade misalkan gitu ya. Lalu saya daftar, saya ikut mewakili Indonesia jadi atlet karambol misalkan gitu ya. Lalu saya ikut dan saya menang, dapat medali emas saya. Indonesia, bendera Indonesia berkibar karena saya dapat medali emas. Yusuf Ong juara karambol dunia gitu ya. Nah, setelah itu nggak lama kemudian teman saya Koasyong telepon, bro, lu gimana? Di rumah. Katanya lu baru menang ya Olimpiade. Iya, ayo ngopi, gua traktir. Wah, saya seneng dong. Koasyong telepon saya mau ngopi, langsung tanpa pikir panjang saya ambil motor saya, sepeda motor saya keluar. Saking buru-burunya, saya lupa pakai helm saya. Di tengah jalan ada razia, diberhentiin saya. Stop. SIM, STNK semua. Bapak tahu apa kesalahannya? Iya Pak, saya lupa pakai helm. Ya udah, langsung ditilang. Dikasih lah surat tilang. Udah. Akhirnya saya masih nggak terima nih. Saya pikir gimana ya caranya? Besoknya saya cari sesuatu. Saya jalan keluar, saya lihat jalanan macet. Ternyata ada mobil mogok. Langsung saya dekatin, Pak, saya bantu ya Pak. Saya dorong sampai ke bengkel terdekat supaya ini jalanan nggak macet. Saya bantu. Tapi nggak cuma saya bantu, saya rekam. Selesai. Tugas saya selesai. Besoknya saya lihat ada AI mau nyebrang jalan, tapi udah hampir setengah jam nggak bisa. Kenapa? Karena jalannya ramai sekali. Saya dekatin, lalu saya bilang, Ali, mau kemana? Mau nyebrang? Saya bantu. Tapi nggak cuma saya bantu, saya rekam juga itu. Saya rekam, udah selesai. Jadi saya punya berapa? Saya punya 2 kebaikan. Saya punya medali emas Olimpiade yang mengharumkan Indonesia. Tibalah waktunya saya harus ke kantor untuk mengurus tilang saya. Saya datang ke kantor. Saya petugasnya, lalu saya mau urus, petugasnya langsung kasih ini Pak untuk pembayarannya sepanjang. Bentar dulu Pak, nanti dulu. Bapak tahu nggak ini apa? Saya kasih lihat medali emas saya nih. Tahu itu medali emas. Saya kan sudah mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Bukan itu aja Pak, saya kasih lihat lagi buktinya nih Pak. Kemarin saya bantu seorang bapak yang mobilnya mogok. Kalau nggak ada saya itu jalanan macet Pak. Lalu saya kasih lagi nih Pak, buktinya lagi. Saya juga bantu seorang ibu yang mau nyebrang jalan. Kalau saya nggak bantu sampai sore dia nggak bakal bisa nyebrang. Pertanyaannya, saya tetap harus bayar tilangnya nggak? Seperti itulah dosa. Kita punya 1 juta kebaikan, kita punya 1 juta amal baik, kita punya prestasi pencapaian. 1 kali dosa aja cukup. Melanggar 1 hukum sama dengan melanggar semuanya. Yang ketiga, berhenti berdosa. Biasanya manusia gitu, supaya saya nggak berdosa lagi, saya berhenti aja berbuat dosa. Kita uji lagi, bener nggak kalau kita cuma berhenti berdosa kita bisa sembuh dari dosa? Bener nggak? Satu
kali saya lagi bokeh, tahu ya bokeh ya, nggak punya duit, bokeh. Lalu anak saya yang besar ngomong, Pak, mau beli buku Pak, berapa duit? 500.000. Aduh, lagi bokeh lagi, mau harus bayar buku lagi. Anak saya 3. Saya teringat wajah teman saya namanya Ko Awe, ini orang baik. Saya datang ke Ko Awe, pinjam duit dong, gue peceng. Buat apa bro? Mau bayar buku, nanti minggu depan saya gantiin. Ko Awe bayar, langsung dikasih. Ya udah nih, gue transfer katanya, transfer. Oke, aman. Sampai minggu depan lagi, anak saya nomor 2 datang lagi. Pak, minta duit Pak. Buat apa lagi? Mau bayar itu apa namanya? Jalan-jalan katanya karya wisata. Berapa duit? 500.000. Yang gue peceng saya belum bayar. Masih bokeh. Datang lagi, gopek lagi. Aduh, saya bingung. Kembali lagi saya berdoa, saya teringat wajah teman saya lagi, Ko Awe lagi. Saya datangin lagi lah Ko Awe. Ko Awe, pinjam lagi dong gopek. Nanti minggu depan lah saya ganti gitu kan. Ini lagi butuh, lagi BU. Ko Awe memang baik. Tetap dikasih. Ya udah nih. Tapi ingat ya lu, minggu depan lu bayar lah. Aman, saya bilang gitu. Udah, sampailah minggu berikutnya saya mesti bayar, udah janji sama Ko Awe. Anak saya yang kecil datang lagi, Pak, minta duit dong. Buat apa lagi? Bayar les Pak. Aduh, berapa duit? 500.000. Yang 1 juta saya belum bayar. Masih bokeh, datang lagi. Aduh, gimana? Tetap muka Ko Awe lagi yang terlihat gitu ya. Terlihat. Saya datang lagi Ko Awe. Ko Awe, saya pinjam dong, gopek lagi. Ko Awe mulai nggak sabar. Lu di mana sih bro katanya? Lu udah janji 2 kali aja mas, udah meleset. Lu mau datang lagi, lu berani-berani begitu ya? Akhirnya saya takut sama Ko Awe. Ya udah, Ko Awe, saya nggak ada utang. Saya nggak ada utang. Stop, saya nggak utang lagi. Pertanyaannya, saya udah berhenti berutang sama Ko Awe. Apakah saya tetap harus bayar utang itu yang 1 juta? Kayak gitu dosa kita. Dosa kita itu seperti utang. Selama nggak ada yang bayar, nggak ada yang lunasin, sampai kapanpun itu akan terus tercatat. Jadi apa kesimpulannya? Dosa ini nggak ada obatnya. Dari atas, dari bawah, kiri, kanan, depan, belakang, nggak ada obatnya. Lalu gimana? Ini bersyukur kita ada di sini. Bersyukur kita masuk kategori orang Kristen yang saya bilang tadi di pertama. Itu beda sama agama. Kristen itu beda sama agama. Kenapa? Bagaimana sembuh dari dosa? Yang pertama, menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Itu satu-satunya obat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, udah gak ada harapan. Gak ada harapan. Semua manusia pasti binasa. Tuhan tahu. Kalau manusia ini dibiarin aja, semuanya habis, selesai. Jadi gimana? Tadi gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi kalau manusia yang mati, maka gantinya manusia harus ganti manusia. Sekarang pertanyaannya, ada nggak manusianya? Karena manusia bukan manusia yang sembarangan. Harus manusia yang sempurna. Harus manusia yang enggak punya dosa. Harus manusia yang memenuhi seluruh hukum. Di dunia ini nggak ada. Cuma satu, adanya di sorga. Jadilah Tuhan mencari manusia dalam diri Yesus Kristus. Harus ada pengorbanan. Harus ada yang mengganti manusia. Kalau zaman perjanjian lama itu, orang bawa domba, orang bawa lembu ke bait suci. Buat apa? Untuk penebusan dosa. Pertanyaannya, apakah domba itu setara dengan manusia? Apakah lembu setara dengan manusia? Sampai kapanpun gak bakal setara. Gak mungkin seekor domba, seekor lembu bisa menggantikan manusia. Maka manusia harus gantinya manusia. Jadilah pengorbanan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Orang sering bilang begini, kok orang Kristen Tuhannya mati? Justru disitulah kekuatan kita. Ketika Tuhan saya, Yesus Kristus, mati buat saya, itulah kekuatan buat saya. Karena nggak ada obatnya, cuma ini obatnya. Ketika manusia yang sempurna, Yesus Kristus, manusia yang memenuhi seluruh hukum Taurat dengan sempurna, Yesus Kristus mati buat saya.
sama seperti domba yang disembelih, sama seperti lembu yang disembelih di bait suci dulu. Tapi sekarang anak manusia yang mati. Cuma harus orang-orang yang percaya kepadanya yang diperhitungkan. Bersyukur kita adalah golongan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga pengorbanan Yesus di kayu salib itu berlaku buat kita. Berlaku buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jujur dan tulus kepada Tuhan. Setiap manusia pasti punya satu atau dua dosa yang sangat sulit untuk dilepaskan. Jujur yuk, sangat sulit untuk dilepaskan. Bertahun-tahun, berulang-ulang mencoba, jatuh lagi. Maka sekarang jujur dan tulus pada Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup. Dosa ini terlalu enak buat saya. Dosa ini terlalu nikmat buat saya untuk saya tinggalkan. Dosa ini terlalu berat mengikat saya, Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong saya nggak bisa. Kasih saya kekuatan, Tuhan. Saya lemah. Jujur aja sama Tuhan, nggak apa-apa. Bilang sama Tuhan. Karena setiap manusia pasti punya minimal satu dosa yang berat, yang sulit sekali ditinggalkan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, dosa ini terlalu enak Tuhan kalau saya lepaskan. Yang ketiga, mengenali diri sendiri. Siapa sih yang paling kenal dengan diri kita? Ya kita sendiri. Kalau kita nggak tahan dengan perempuan, ya jangan dekat-dekat dengan lingkungan yang begitu. Kalau kita nggak tahan dengan perjudian, ya jangan jauhilah hal-hal yang seperti itu. Jangan sok kuat, jangan sok hebat. Karena kita kenal diri kita. Gua nggak kuat di sini, aku jauhi. Saya nggak kuat di sini, saya tinggalkan. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Kenali diri kita sendiri. Yang keempat, tinggal dalam komunitas yang membangun iman dan rohani. Kami bersyukur ya punya komunitas kaum pria. Kami bersyukur ada bapak-bapak pembina yang terus membina kami, mengingatkan, mendoakan, menegur, melindungi kami, sehingga kami tetap ada di dalam komunitas yang membangun iman dan rohani. Apa yang ada di sini? Komsel, persekutuan-persekutuan doa dan sebagainya. Tinggal tetap di situ. Tinggal tetap di dalam komunitas-komunitas yang sehat itu, supaya kita bisa saling menasihati, saling mengingatkan, saling menegur. Masih ingat ini kisah orang Farisi dan pemungut cukai? Ya, satu kali orang Farisi sama pemungut cukai datang ke bait suci. Orang Farisi bilang begini, Tuhan, aku bersyukur, aku ini berpuasa seminggu 2 kali, aku memberikan ini, aku memberikan itu, aku bukan penjudi, aku bukan pembunuh, aku bukan pezina, aku bukan pencuri, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Tapi pemungut cukai itu jauh-jauh dia begini, ya Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Yang mana yang dibenarkan sama Yesus? Pemungut cukai. Tuhan gak butuh pencapaian kita, Tuhan gak butuh prestasi kita, Tuhan butuh hati yang hancur, yang jujur sama Tuhan. Tuhan, saya gak bisa, kasihanilah saya Tuhan. Tuhan tuh gak butuh kebaikan kita, amal perbuatan kita. Tuhan butuh hati yang hancur. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak bisa, saya orang berdosa, Tuhan kasihanilah saya. Setelah itu Tuhan akan berikan kekuatan pada kita. Buat apa? Jadi garam, jadi terang dunia. Karena Yesus bilang begini, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Kalau kita sudah punya prinsip, saya hidup karena belas kasihan Tuhan, maka kita akan next level, menjadi garam dan terang dunia. Rasul Paulus bilang, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, dibaca oleh setiap orang, dimanapun kita berada. Orang baca kita, orang Kristen, katanya begini, katanya begitu. Ada nggak orang lihat Yesus dalam hidup kita? Itu pertanyaannya. Kalau belum, berarti kita belum sampai pada tahap itu. Amin. Mari kita undang kita semua bagi berdiri.
Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Bukan dengan barang fana Tuhan membayar dosa kita. Bukan dengan emas perak. Tapi dengan pengorbanannya dan kasihnya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, tahu nggak? Tuhan nggak butuh prestasi kita, pencapaian kita. Tuhan nggak butuh itu. Tuhan baik loh. Coba kita pikir, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin kita ada di mana? Kita lagi ngapain? Kok bisa ya? Sekarang hari Minggu saya ada di sini. Saya ada memuji Tuhan di rumah Tuhan. Tuhan baik loh. Tuhan nggak tanya kamu orang apa, kamu dari suku apa, kamu punya apa, kamu tinggal di mana. Enggak. Tuhan cuma bilang, aku mengasihi kamu. Tok, itu aja. Tuhan cuma butuh hati yang hancur. Tuhan, ampuni saya kalau saya saat ini masih berdosa. Saat ini saya masih punya ikatan dosa yang mengikat kuat. Tuhan tolong saya, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan. Tuhan datang loh sama kita. Nggak ada di ajaran lain. Tuhan datang sama manusia, datang. Dia peluk kita, bahkan dia gendong kita. Dia bilang, hei, aku mengasihi kamu apa adanya. Apa adanya. Sekarang hati kita bagaimana?
sudah tulus sama Tuhan. Tuhan, ini saya. Saya mau Tuhan jadi garam dunia. Saya mau Tuhan jadi terang dunia. Saya mau jadi surat Kristus yang terbuka. Saya mau enggak hal yang tinggi-tinggi Tuhan. Saya cuma mau orang lihat Yesus ada di dalam hidup saya. Itu aja. Saya nggak butuh Tuhan yang lain-lain. Saya cuma mau lihat Yesus ada di hidup saya. Orang lihat Kristus itu ada di hidup saya. Itu aja. Karena itulah goal saya Tuhan. Saya minta kau Yeremia berdoa untuk firman Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini membuat kami semakin percaya pada Kristus, membuat iman kami semakin kuat. Kami mau berubah, kami mau lepas dari dosa, kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau menjadi surat terbuka, kami mau menjadi garam Tuhan, kami mau menjadi terang firman. Jadikanlah hidup kami Tuhan lewat firman pagi hari ini. Kami boleh diteguhkan kembali, kami boleh diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang harusnya bersyukur karena kami telah ditebus dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Jangan jadikan kami hanya menjadi pendengar firman, tapi mampukan kami, jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mampu melakukan dan menghidupi setiap firman yang kami dengar, agar semua kebaikan-kebaikan Tuhan boleh nyata terjadi dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami boleh terus bertumbuh, berbuah ya Tuhan di hadapan Kau. Terima kasih untuk firman yang begitu indah, mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Yusuf Paul yang telah menyampaikan, berkati setiap pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran. Bila banyak jiwa-jiwa dimenangkan, berkati keluarganya Tuhan. Engkau pakai dia di akhir zaman ini untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu mengucap syukur pagi hari ini diberkati secara luar biasa agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang menjadi pemenang, bukan yang kalah. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, segala syukur kami pagi hari ini kami naikkannya dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, yang percaya katakan amin. Good morning GBS Kalvaris Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir di bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya dapat bertumbuh, berkuat, berbuah lebat, dan jadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvaris Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini karena kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvaris Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing di GBS Kalvaris Sukabumi jam 6 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join, berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena pernyataan daripada Tuhan Yesus. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth. Setelah edisi Valentine kemarin, Calvary Youth minggu depan kita akan ada sesuatu yang berbeda loh. Penasaran kan? Untuk info lebih lanjut akan segera diumumkan. So, stay tuned.
Kita juga mempunyai program baru loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi doa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan Kalvari Kids di lantai 3. Dan tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss it out. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persekutuan pada Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau bisa juga telepon nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kontak persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, firman Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Biasanya kita akan berikan persembahan bukan tentang seluruh besar jumlahnya, tapi bagaimana kita memberikannya. Mari kita berikan dengan hati yang sukacita. Dialah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah haji keselamatan, Dialah Raja Damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nissi, haji keselamatan, Yehova Shalom Sang Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah haji keselamatan, Dialah Raja Damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nissi, haji keselamatan, Yehova Shalom Sang Damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nissi, haji keselamatan, Yehova Shalom Sang Damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nissi, haji keselamatan, Yehova Shalom Sang Damai, Yehova Shalom Sang Damai, Yehova Shalom Sang Damai. Terima kasih atas persembahannya, biar Tuhan Yesus yang benar. Puji Tuhan. Saudara merasa terberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Yang merasa terberkati, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
haleluya. Luar biasa pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami akan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus Engkau sudah menyembuhkan kami Tuhan Yesus dari semua dosa-dosa kami. Kau begitu luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah darah-Mu Yesus, karya salib-Mu Tuhan Yesus, itu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal karena Tuhan sudah mengampuni, menyucikan semua dosa kami. Kami juga harus memberitakan itu kepada banyak orang sehingga banyak orang boleh disembuhkan dari dosa-dosa mereka Tuhan Yesus oleh karya darah Yesus. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yang menguatkan kami semua. Dan juga kami teringat untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin kami kenal yang belum kenal Tuhan Yesus. Biar kami juga bisa memberitakan firman Tuhan ini kepada mereka semua, agar semua yang kami kenal mereka boleh diselamatkan karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus, dan memberkati tim pelayanan yang sudah hadir pada saat ini, yang sudah memberkati jemaat GBS Kalvari. Kami berdoa untuk Pastor Yusuf Ong MTH yang sudah memberkati kami melalui firman Tuhan. Tuhan, Engkau akan memberkati dalam pelayanannya. Engkau akan urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau akan pakai dengan luar biasa. Seperti Tuhan sudah memakai rasul-rasul zaman dahulu, Engkau memakai juga Pastor Yusuf Ong ini dengan kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Kami juga memberkati tim pelayanan Komisi Pria GPI Jakarta. Kau akan urapi mereka Bapak, apapun yang sedang mereka lakukan, program yang sedang mereka lakukan, memberkati banyak gereja, memberkati komunitas-komunitas. Tuhan urapi mereka Bapak, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan Yesus. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus Komisi Pria ini dengan urapan-Mu yang luar biasa. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus. Dan kami percaya, kami yang sudah hadir pada saat ini, baik juga yang mengikuti dalam siaran online live streaming pada hari ini Bapak, kami semua sudah dipulihkan, kami semua sudah disembuhkan, kami sudah diberkati Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami datang dengan masalah kami juga, Tuhan sudah membebaskan masalah-masalah kami Bapak. Tuhan sudah memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus. Dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Selamanya
maka